Jenengan usia berapa tahun Mas sekarang? 43 ya Pak, 43 ya. Oke, 43 ya. Kegiatan sehari-hari? Sales Pak. Sales, oke. Rumah tangga sudah berapa lama? Dari 2015. Berarti hampir 10 tahunan ya, Iya. 10 tahun pas malah, 10 tahun pas. Udah punya anak berapa? 2. Kalau istri kegiatannya? Di rumah sama jualan kecil-kecilan. Oke, terus permasalahan apa yang jenengan alami sekarang? Istri masalah kecil bisa diperbesar gitu. Sejak kapan seperti itu? Sejak awal nikah? Awal nikah. Jadi karena pertama mungkin dia nggak suka keluarga saya. Kalau jenengan bilang awal nikah udah 10 tahun loh Mas, kok jenengan kuat? Iya, karena saya waktu itu kan lagi hamil dia, jadi bertahan karena anak aja sih. Kalau awal nikah, jenengan nikah bukan karena dijodohkan ya, maksudnya itu emang suka sama suka. Iya. Oke. Kalau awal nikah, apa jenengan nggak merasa itu emang dasarnya karakternya seperti itu atau? Taunya ya setelah nikah sih ya karakter. Iya, kalau kemudian biasanya kan gini, seseorang ketika awal nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, maksimal 3 bulan biasanya kan masih harmonis, masih ini. Kemudian setelah 1 tahun barulah kelihatan karakter aslinya. Biasanya kan seperti itu. Terus ada juga yang seperti ini, yang sebetulnya dia itu ya baik, ya perhatian dan sebagainya, tapi ketika kita diuji dengan ekonomi umumnya, barulah sikapnya mulai berubah. Maka ketika jenengan ngomong dari awal, bingung juga mau menganalisanya. Maksudnya kan berarti bukan karena sekarang ini lagi ada masalah ekonomi atau apa sehingga sikapnya berubah kan gitu. Bahkan berarti kan dari awal seperti itu. Oke. Untuk saat ini berarti dia memang minta pisah atau hanya ancaman atau serius atau gimana? Pokoknya kalau kita ada masalah, memang mungkin karakter saya mending diem atau mending pergi gitu ya. Karena saya jawabannya satu kata aja itu bisa langsung kemana-mana. Gitu. Posisinya jenengan tinggal di rumah istri, di rumah jenengan sendiri, di rumah mertua atau gimana? Sama mertua. Oh, jenengan tinggal di rumah Ya, mertua tinggal satu ibu aja sih. Oh, tinggal di aja ya. Jadi Terus kan, emang dari awal dia kan nggak suka ke keluarga saya karena kalau ada apa-apa dengan saya, keluarga saya nggak bisa bantunya material. Tapi kalau bantu tenaga, bantu pemikiran, mungkin iya. Tapi karena keluarga saya itu nggak punya istilah Pak, dia hanya, dia itu kayak cemburu, sedang dia bisa bantu saya secara material, tapi keluarga saya nggak bisa. Nah terus di samping itu saya dari keluarga, bapak saya termasuk ODGJ, kakak saya ODGJ, tinggal ibu sama mbaknya. Jadi saya dari keluarga yang mungkin tiap hari kerungu ribut antara bapak sama ibu. Tapi pisah sih, sudah pisah tapi bukan cerai. tapi mereka artinya ODGJ-nya bisa tertangani kan? Artinya memang dalam bentuk ODGJ, apa pernah ODGJ sekarang udah sembuh tapi mengonsumsi obat atau gimana? Baru 2020 itu kan ngamuk kakak saya. Laki-laki perempuan? Laki. Terus tak taruh di puskesmas jiwa Kejaguan? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Ternyata ini sebenarnya dari dulu mas, cuma mungkin baru kenalan sekarang. Iya. Emang dia temperamen, gampang emosi. Nah bapak juga kan sama saya penasaran juga, ternyata bapaknya juga ya emang dari dulu bapak seperti itu. Gitu. Temperamen, curigaan itu enggak. Ya. Malah ibu korban KDRT istilahnya. Iya. Saya sempat istilah disabet lah, dikurung di kamar mandi lah,
Endang lah, saya benar-benar lihat. Oke, kembali ke ini masalah ini. Itu kan baru ancaman seperti itu. Artinya dia belum ada yang tindakan resmi, umpamanya mengajukan gugatan ke pengadilan atau apa, kan enggak ada. Pernah dengar dari temannya dia mau ke pengadilan, diantarnya lah, aku pengen ngerti berapa sih biayanya gitu katanya. Oh, cuma nanya gitu ya. Oh tadi ini kan anaknya ada berapa? 2, yang satu kelas 4, yang satu baru 3 tahun. Masih kecil ya, nikahnya umur berapa sih? Saya termasuk Telat 34 ya, karena iya. ya itu mau apa nikah takut nggak bisa nerima keluarga saya. Oke, mohon maaf saya nanya agak pribadi. Iya. Untuk kebutuhan rumah tangga selama ini lebih banyak dari uang jenengan atau uang istri? Kalau dilihat material istri, lebih banyak istri karena dia masih kadang terbantu dari kakak-kakaknya, karena dia dulu lumayan banyak sih saudaranya, jadi terbantu. Berarti masih membantu kakaknya gitu ya? Kemungkinan gitu loh. Jadi kadang kalau saya gaji saya sales tak kasihkan itu, kadang dia nggak langsung ambil, tapi diberi tak kasih gitu. Jadi kadang saya kan ini tak ambil lagi, saya tak simpen kimah gajiku. Jadi kayak saya sendiri ya kayak dihargai gitu. Dari dulu seperti itu apa hanya akhir-akhir ini? Kalau sifatnya ya yang kelihatan banget ya akhir-akhir ini. Tapi ini kan yakin ya, maksudnya dari istrinya kan tidak ada laki-laki lain gitu ya? Saya kurang paham, saya nggak pernah mencari-cari gitu sih. Kesehariannya walaupun jauh tapi tetap di rumah kan, artinya nggak ada kesempatan untuk pergi keluar atau dengan siapa? Oke, monggo. Jadi kan kesehariannya kan tetap di rumah, artinya ketika orang ada aktivitas lebih sering di luar, otomatis peluang untuk pergi dengan lain jenis kan lebih besar gitu ya, ketika dia sering beraktivitas di luaran rumah gitu. Tapi kan selama ini aktivitasnya hanya di dalam rumah. Di rumah sama pegang HP. Terus saya orangnya emang nggak mau tahu tentang HP itu buat apa, saya nggak pernah. Karena emang dari dulu emang ya percaya aja. Terus dia itu cara bahasa sekarang itu friendly. Jadi temannya itu banyak yang cowok karena dia SMK, STM dulu. Ini kan nggak pernah cek medsosnya? Nggak pernah, sama sekali. Emang saya nggak mau dan nggak mau tahu istilahnya. Saya percaya aja. Tapi untuk tidur masih satu kamar apa? Nah ini kadang untuk berhubungan gitu ya, dia nolak. Sudah berapa lama? Kalau nolak sering sih nolak, cuman kadang pas mau ya mau, tapi pas marah ya mau nolak. Terus saya nggak pernah ini, cuman kan saya sendiri juga jaga saat di jalan, saya di lapangan sih ya, lihat cewek cantik atau apa, pulang lah, saya bilang gitu. Pulang terus saya ajak, nggak pernah mau, dan dia nggak pernah ngajak gitu. Sejak rumah tangga? Iya, sejak rumah tangga. Dan dia termasuk, bagi saya termasuk dari keluarga yang cara itunya ngalim ya, jadi tentang agama ya di atas saya lah. Saya kan emang ya standar orang lah, tapi saya nggak meributkan yang seperti itu, karena yang lebih pintar masa saya mau ngajari gitu. Secara logika bukan secara agama. Itu secara agama, untuk ibadahnya sendiri rajin dia termasuk? Rajin termasuk rajin. Bapaknya termasuk pemangku masjid. Yang dengan dia memang ibadah-ibadahnya itu sholatnya ya nggak pernah tertinggal, terus sholat ibadah sunnah juga dilakukan gitu ya? Iya, tapi sering ngendek waktu gitu. Nah, kalau saya ngomong saya nggak menurut dia, saya itu kenal dia itu
itu baru saya sholat gitu loh, taunya dia. Jadi dia ngecap saya itu dulu nggak pernah sholat, tapi baru kenal dia sholat gitu loh. Ngecap keluarga saya juga seperti itu. Ya, ya. Dengan keluarga yang keadaan seperti itu memang ya betul-betul hanya wanita yang luar biasa yang menghormati banget gitu loh. Ya memang seharusnya sebetulnya, tapi ketika wanita marah memang kadang-kadang ya, omongannya memang kadang-kadang tidak terkendali. Oke. Kalau jenengan sendiri untuk selama ini ibadah tetap salat lima waktu jalan ya? Insya Allah jalan, meskipun di jalan sih Pak saya seringnya. Kalau subuh insya Allah jamaah. Di jalan bukannya lebih gampang, artinya punya banyak waktu untuk mampir ke masjid, istirahat. Iya, kadang gini Pak, kadang kayak saya ke Kedunggo, hujan seperti ini, dalam mepet ya jamnya. Ya itu termasuk ini sih juga kadang telat juga, tapi kadang sering lepas ya, mana setengah 12 masih jauh lah, aku nunggu dulu lah, tergantung situasi di jalan. Kapan terakhir istri ngomong pengen pisah? Sering. Terakhir kemarin 1 bulan kemarin. Satu bulan. Satu bulan ya. Saya kan mau diusir dari rumah. Jadi dia udah bilang, Nina kan numpang di sini, kesini juga nggak bawa apa-apa. Terus alangkah baiknya jangan ya pergi dari situ lah. Sudah ngomong belak-belakan kayak gitu ya? Ngomongnya dalam kondisi dia peluap. Oh dia. Terus kalau ngomong pisah, dia langsung. Tapi saat saya minta maaf, terus dia bisa maafkan, tapi dia bilang, nah oke ya terus ya, aku minta pisah. Marahnya kenapa tuh? Marahnya, ya intinya karena emang nggak suka keluarga saya. Janet, untuk membangun sebuah rumah tangga atau yang harmonis atau mendamaikan sepasang suami istri, idealnya kan memang keinginan itu datang dari dua-duanya pasangan, nggak mungkin diperjuangkan dari salah satunya. Kalaupun ada salah satunya yang bermasalah, tentu yang memang secara objektif saya harus mengetahui perasaan masing-masing bagaimana. Sebetulnya yang sering saya lakukan ketika ada orang datang namanya punya masalah seperti itu, pertama saya akan nanya dulu namanya ke suaminya, silakan ungkapkan semua unek-unek semua masalah yang dirasakan, kekurangan-kekurangan istri diungkap semua. Nanti saya biasanya gantian dari pihak istri, coba Mbak, apa sih yang jenengan merasakan saat ini? Ketika butuh umpamanya dia pengen ngomong tanpa diketahui suaminya, mungkin ada hal-hal yang lebih sensitif pun kita akan menyediakan waktu sehingga saya tahu persis aslinya itu memang betulan pengen berpisah atau hanya ucapan ketika marah. Dan marah ini pun faktornya beda-beda. Marah karena keadaan, maksudnya itu yang lain nasibnya sudah berubah, kita sendiri belum berubah-ubah. Marah karena sikap suami, atau marah karena penghasilan suami, atau marah karena apa, itu pun perlu ditanyakan ke istri. Dan nanti pun saya pun akan katakanlah mencoba mendalami seberapa jauh keinginan istri untuk berpisah, karena sering sekali ada kasus seperti itu, ngomongnya pengen pisah, ternyata dari hati kecilnya dia pengen sebenarnya nggak pengen berpisah, cuma itu omongan ketika marah, ketika meluapkan kesalahan. Kayak kemarin belum lama malah datang dari Brebes luar kota datang ke sini. Yang lucu, si suami merasa istrinya itu ada gangguan jin. Jadi karena sering marah-marah dan kadang marahnya tidak lihat sikon, marahnya kadang maksudnya ketika di pasar, di depan pembeli, di depan orang banyak pun mengeluarkan
marahnya, Iya. marahnya, sehingga suami beranggapan ini kayaknya gangguan jin, hanya dibawa ke sini, saya ruqyah. Ternyata reaksinya bukan reaksi gangguan jin, walaupun dia itu teriak-teriak, ini bukan reaksi gangguan jin, ini reaksi daripada kemarahan-kemarahan. Setelah saya cek, oh ternyata si istri ini merasa katakanlah kurang disayang oleh suaminya. Dan alhamdulillah sebelum pulang ke Brebes mereka sudah berpelukan saling minta maaf itu. Jadi idealnya ketika ada permasalahan dua-duanya yang harus datang, sehingga saya bisa menganalisa sumber masalahnya apa, kalaupun mau pisah dasarnya apa. Kayak sebetulnya istri pun ya bukan cuma istri, suami pun nggak mudah untuk pisah di lewat pengadilan yang secara resmi. Itu nanti ada proses mediasinya, harus ada melakukan 3 kali mediasi. Itu boleh dimediasi ditengahi oleh dari pihak pengadilan atau mempercayakan orang lain untuk memediasi. Itu. Yang jenengan rasakan kalau masalahnya itu sudah karakter dari awal, pilihan ada pada jenengan. Kalau jenengan mau lanjut demi anak lah, atau mungkin ada hal lain yang pikirkan, maka jenengan harus siap dengan resikonya. Resikonya apa? Yaitu kadang dimaki-maki, kadang dimarahi, atau mungkin diusir-usir. Jenengan harus siap dengan resiko itu, dan jangan balas kemarahan dengan kemarahan. Kalau memang jenengan tidak ingin berpisah, jenengan harus punya kesabaran yang memang tidak ada batas. Kesabaran yang memang sangat-sangat luas, sehingga berapapun kesalahan yang dilakukan istri, jenengan masih bisa memaklumi, memaafkan. Dan yang terpenting jangan ada dendam. Kenapa? Kalau kita berumah tangga kemudian kita punya sifat dendam, hancur rumah tangga itu. Selain hancur pasangan, hancur rumah tangga, diri kita pun pasti hancur. Kenapa? Dendam itu akan merusak semuanya, merusak hati kita, merusak perasaan kita. Padahal ketika kita rumah tangga, ya pasti tidak ada pasangan yang sempurna. Andai kata umpamanya dengan pisah dengan ini, kemudian dia dengan nikah lagi, pun bisa jadi dapat yang seperti itu atau lebih parah. Walaupun bisa juga dapat yang soleha, yang begitu berbakti. Permasalahannya kan ketika kita mau menikah, ibarat kalau botol seperti ini, kita kan bisa lihat maksudnya ini dalamnya air putih loh, gitu loh, kelihatan. Jadi kita ketika beli ini kita udah tahu, oh ini dalamnya air putih. Tapi ketika kita menikah, apakah kita tahu dalamnya wanita itu putih apa hitam? Tuh yang sering saya nasihatkan ke klien ketika ada yang konsultasi dengan rumah tangga, dan itu juga yang saya pakai dalam prinsip hidup saya. Jadi ketika kita pisah kemudian nikah lagi pun dengan tujuan nyari yang lebih baik, itu yang sangat-sangat susah. Karena semua orang yang nggak laki-laki nggak ya wanita baru terlihat karakter aslinya setelah rumah tangga, setelah menjalani beberapa bulan baru kelihatan seperti aslinya, mana yang baik mana yang enggak. Ya untung kalau mamanya pas nikah betulan yang dapat yang baik, yang mengerti keadaan kita, yang bisa memahami, bisa memaklumi, bisa menyayangi kita walaupun kita lagi susah dengan kondisi keluarga dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau ternyata dapatnya yang lebih parah, beban lagi. Itu mesti beban lagi. Dan dia suka ke tanda kutip orang pintar gitu. Tujuannya? Makanya jenengan tahunya dari mana? Ya dari temen. Masalahnya gini, tujuan ke wong pinter itu apa? Kalau tujuannya agar jenengan makin sayang, kan artinya dia itu nggak ingin kehilangan jenengan. Ya. Ini kalau kita bicara secara logika, iya.
Jadi saya nggak mau membahas wong pinternya itu prakteknya kayak apa, syirik atau enggak. Saya cuma mau membahasnya dari sisi itu. Jadi ketika dia pergi wong pinter, tujuannya ini buat apa? Kalau tujuannya karena ada yang meyakini bahwa nanti melakukan ini nanti suami jadi sayang banget, nurut banget ya. Itu berarti sisi positifnya dia berarti masih berharap pernikahan itu, rumah tangga itu masih jalan. Kalau tujuannya pengen bubar, ya ngapain ngomong pinter capek-capek, tinggal ngomong, tinggal ke pengadilan, selesai, ya kan? Pokoknya 3 bulan inilah sering. Mungkin tujuannya tidak ada hubungannya dengan jenengan, mungkin tujuannya pengen jualannya laku, pengen sukses. Terus kemana-mana juga nggak izin, tapi ya saya nggak marah, gimana sih? Ya emang kemarin mulai beda lah maksudnya tentang merias diri, tentang cara berpakaian sepeda. Terus kalau pergi udah nggak izin. Jadi ketiganya dengan ada di luaran pun dia sebenarnya punya kesempatan untuk pergi dari rumah. Iya, sangat bisa. Tapi anaknya sih ikut siapa? Sama Simba. Terus ada ponakan juga. Jadi maaf, ini orangnya secara itu sering hibah. Anak saya sendiri yang barat juga udah bilang, mama ya sering hibah pak, tempun dibuki hibah. Jadi ada kayak sama orang, pemasukan sama orang atau apalah, ngomong tentang orang, terus dia dikasih masukan atau apa. Terus kadang kakak-kakaknya pun malah kemarin kakaknya yang itu malah nyuruh untuk dia keluar dari rumah ke rumah kakaknya biar saya sendiri. Tapi ya tak jawab, maksud aku sama mertua yang mending aku ngekos, saya bilang gitu. Kalau mau ditinggal ya tinggal aja, kalau anak-anak dibawa ya monggo dibawa, tapi untuk nafkah semampu saya. Sekarang kalau nafkah tak kasih semua, ya saya mau makan apa aja. Jadi kan kakaknya ini yang terlalu masuk banget lah. Terus kalau telepon kan berjam-jam. Juga saya nggak marah. Tapi sekali saya ada telepon atau WA dari kakak saya, marah langsung. Mungkin saya disuruh benerin listrik, cuma benerin listrik lah istilahnya. Benerin pam atau benerin apa sih kira-kira itu cuma tenaga saya itu kalau udah marah nggak suka. Jangan habis diundang ibu tuh ya langsung mangkat. Sedang saya anak laki-laki yang bagi saya punya tanggung jawab 2 keluarga. Setidaknya kan baju saya tetap tanggung jawab saya, ibu saya apalagi. Ya serba bingung sih. Makanya saya tetap kadang umpet-umpetan untuk mampir umpet-umpetan. Ternyata orang tua saya tahu dari istri saya. Istri saya pernah bilang ke orang tua saya, kepengen pisah lah, si ini kayak gini lah, itu malah cerita. Jangan sampai ke orang tua harusnya. Makanya apa ya, ada suatu apa yang masuk, kalau lihat saya itu nggak pernah senyum sama sekali dari anak setelah anak pertama. Terus pagi nggak dibikinin minum, saya juga nggak marah karena emang saya nggak terlalu ambil pusing tentang itu. Pulang nggak dimasakin, ya nggak marah, masak sendiri saya bisa. Pokoknya yang biasanya istri dilakuin nggak dilakukan, saya nggak marah karena emang saya dari dulu mandiri sama Simba lah, setelah itu dari kecil sama Simba. Tapi mungkin nggak kalau umpamanya kapan-kapan jangan datang sama istri ngajak ke sini? Nggak mungkin. Letak nggak mungkinnya. Dianya Istrinya nggak bakal mau.
itu yang susahnya di sini. Nah, saya jarang di rumah ya, dari pagi ya kadang zuhur pulang, lihat anak terus pergi lagi, nanti jam 5 ya pulang apa habis maghrib. Kayak ini karena mau kedukung sama Banjar agak pagian dan sekalian mau ngerisin Ini kan sales apa sih mas? kertas Ya. kertas di mesin itu yang buat transaksi, yang kasir. Berarti itu memang beda ya, maksudnya bukan kertas biasa itu ya? Bukan. Jadi itu biasanya satu paket sama mesin. Jadi dia beli mesinnya, ntar saya sebulan sekali ngecek mesin, maintenance mesin. Terus istri menuntut gaji juga sih. Oke. Lagi-lagi saya ketemu dengan orang atau laki-laki seperti ini dengan artinya secara finansial sebetulnya mampu saja. Kalau memang harus bisa secara finansial tinggal ngekos kontrak di Kebumen di mana kita juga ada penghasilan untuk makan sehari-hari, tapi lagi-lagi anak bener sama kayak jenengan yang baru kemarin yang saya tangani, seorang guru ya PNS ganteng pula. Kalau memang betul terjadi bisa ya dengan mudah karena dia masih muda, PNS ganteng pula, gampang banget nyari wanita lain. Tapi laki-laki yang membuat dia itu nggak bisa untuk berpisah dari rumah tangganya, dari istrinya adalah karena faktor anak. Sama saya juga korban dari itu gitu loh Pak. Jadi saya pernah bikin video yang judulnya laki-laki baik sering menjadi korban dalam rumah tangga. Ya memang faktanya seperti itu. Laki-laki baik itu nggak bisa pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawab sementara dia punya anak yang bukan hanya harus dinafkahi secara materi tapi secara kasih sayang, secara perhatian.